Bismillahirrahmanirrahim. Ainuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, hingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, ya, kesempatan, kesemangatan menghadiri majelis taklim, memenuhi panggilan Allah. Semoga semua amalan ibadah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di salat jamaah, ya, sampai kepada bab itmamus sufuf al-awwal thumma alladhi yali. Dalam adab berjamaah, maka shaf yang paling depan harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian membentuk shaf belakangnya. Enggak boleh shaf di depan masih bolong-bolong, membentuk shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini masih banyak ditemui di sebagian masjid dan musola yang masjidnya itu membentuknya shafnya panjang banget, misalnya males nutup sebelah sana kemudian dia berdiri di shaf kedua. Itu nggak boleh, ya, meskipun panjang, kalau mau dipendekkan shafnya ya harus ada semacam sekat atau sutroh atau apa, ya, yang ditaruh di situ. Ini loh shafnya hanya segini, itu misalnya, memang ada batasnya. Kalau masih belum ada batas, ya sepanjang apapun shaf ya harus dipenuhi terlebih dahulu yang awal. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atimmus shaffal awal." Sempurnakanlah shaf yang pertama. Tsumma alladzi yalihi, kemudian belakangnya. Wa in kana naqasa falyakun fi shaffil muakhkhar, ya. Apabila memang sudah penuh, ya,
maka kemudian membentuk shaf belakangnya. Tapi yang depan dipenuhi dulu, dirapatkan dulu, kemudian baru membentuk shaf yang kedua. Dan shaf yang kedua adalah dimulai dari lurusnya imam, ya, tidak dimulai dari pinggir kanan atau pinggir kiri. Masih banyak ditemukan shaf kedua ternyata di pinggir kanan pol atau pinggir kiri pol. Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol. Rasulullah keluar untuk sholat mengimami kami. Maka kemudian Rasulullah bersabda, mali arakum rafi'i aidikum ka'annahuma adnabin khailin sumsin. Uskunu fis sholah, ya. Mali arakum rafi aidikum, ya, aku melihat kalian pada mengangkat kedua tangan kalian seperti ekor kuda, ya, yang kopat kapit gitu. Maka tenangkanlah untuk kalian di dalam sholat kalian. Qala Anas bin Malik mengatakan, tsumma kharaja alaina, ya, faro'ana hilakon. Kemudian Nabi keluar juga melihat kami dalam kondisi berlingkar atau berhalakoh. Faqol, maka kemudian Rasulullah bersabda, ala tasufuna kama tasiful malaikatu inda rabbiha, atau kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Tidaklah kalian berbaris bersaf-saf sebagaimana malaikat itu berbaris bersaf ketika menghadap Tuhannya. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikah inda rabbiha? Bagaimana malaikat itu bersaf-saf ketika menghadap Tuhannya? Nabi bersabda, yutimmunas sufufal awal wa yatarasuna fis shaf, menyempurnakan shaf-shaf yang pertama dan rapat dan lurus di dalam menata shaf. Ini kata Rasulullah SAW. Sehingga shaf itu yang depan dipenuhi dulu, rapat, lurus, kemudian baru shaf yang belakangnya. Jangan depan masih kosong, kita sudah membentuk shaf belakangnya. Depannya atau shaf 2 juga belum penuh, membentuk shaf 3. Jadi mengerucut kayak gunung. Ini tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Wujubu taswiyati sufuf wasaddil khalal. Wajib meluruskan shaf dan menutup celah-celah yang kosong. Wajib meluruskan shaf, merapatkan shaf dan menutup celah-celah yang kosong. Jadi merapatkan shaf itu hukumnya wajib loh ya. Hukumnya wajib. Banyak hadis yang menjelaskan perintah tentang agar shaf itu dirapatkan, ya, diluruskan. Jadi tidak bengkok-bengkok, tidak kemudian arang, ya. Selanya itu kadang cukup untuk satu orang, kan tidak seperti barisnya Pak Tentara, ya. Memang aturan baris Pak Tentara nggak kaki ketemu kaki gitu ya. Karena dia mau jalan gini, kalau kaki ketemu kaki nanti bisa keinjak kaki yang lainnya, ya. Tapi shaf sholat disuruh seperti malaikat. Sahabat Nu'man bin Bashir pernah berkata bahwa Rasulullah bersabda, ya, la tusawunna sufufakum aw yukhalafannallahu baina wujuhikum. Apakah kalian akan merapatkan, meluruskan shaf kalian, atau kalian akan dicerai berikan oleh Allah wajahnya? Ini merupakan sebuah ancaman, ya. Pilihan, tapi pilihan yang sebetulnya tidak suruh milih, tapi menekankan perintah yang pertama. Kalian pilih merapatkan, meluruskan shaf, atau pilih dicerai berikan oleh Allah. Itu kan sebetulnya kan nggak pilihan gitu ya. Ya, sebetulnya nggak pilihan. Misalnya kamu pilih makan atau pilih mati, itu kan sebenarnya kan nggak pilihan toh ya. Ya, pilihan itu kamu pilih makan sate atau gulai, itu namanya pilihan itu ya.
Tapi kalau kamu pilih makan atau mati, itu bukan pilihan. Artinya nyuruh untuk makan gitu ya. Kalian pilih merapatkan soft atau dicerebrekan oleh Allah. Ini bukan pilihan, tapi perintah yang ditekankan gitu. Wa makna liyukhalafanallahu baina wujuhikum yuqi'u bainakumul adawah wal baghdha. Dicerebrekan oleh Allah itu maksudnya kalian saling permusuhan, saling benci-membenci gitu. Sekarang diluruskan sopnya saja terkadang kesulitan. Suruh jejer aja sama temannya, mungkin tetangganya, ya mungkin saudaranya, nggak mau ya. Ada orang yang sholat itu menempatkan softnya pilih-pilih. Kalau sebelah kanan sudah ada, Pak itu saya nggak mau jejer orang itu, pilih sebelah kiri gitu. Ternyata kirinya udah penuh. Padahal yang situ adanya orang itu dan nggak mau kumpul. Dia menata atau membuat soft baru kan itu ya. Ini kan nggak boleh. Sehingga ini diancam oleh Rasul dengan jadi dicerebrekan muka kalian, artinya saling bermusuhan. Karena berjejer di dalam soft itu suatu simbol untuk kebersamaan. Yuqi'u bainakumul adawah wal baghdha wa ikhtilafil qulub. Hatinya kemudian saling beda ya, saling bermusuhan. Li'ana ikhtilafad dhawahir sababun likhtilafil bawatin. Karena perpecahan dhahir itu akan menjadi sebab atau menjadi tanda perpecahan batin. Kalau dhahirnya sudah mau kumpul, apalagi batinnya gitu ya. Kemudian hadis dari Abi Mas'ud, dia berkata, kana Rasulullah SAW yumsihu manakibana fi sholat. Nabi mengepuk-ngepuk atau memegang pundak kami ketika mau meluruskan shaf. Dan Nabi mengatakan istawu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Ya. Istawu, luruskan, rapatkan, wala takhtalifu, jangan cerai-berai gitu ya. Fatakhtalifu qulubukum, maka menjadi hati kalian akan tercerai-berai. Jadi tercerai-berainya dohir akan menjadi tercerai-berainya batin. Maka sholat disuruh untuk merapatkan softnya dan meluruskan softnya ya, agar kita bersatu. Kemudian Anas bin Malik menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Aqimu sufufakum, tegakkan shaf kalian, luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Nabi melihat jamaahnya dari belakang punggungnya. Ya karena wahyu ya, bukan karena di belakang ada matanya. Bukan mata-mata juga. Tapi Rasul melihat dari belakang karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Maka kemudian pada saat itu kata Anas bin Malik, para jamaah itu pundak satu bertemu pundak yang lain, kaki satu bertemu dengan kaki yang lain. Jadi betul-betul ketika sholat itu shaf mereka rapat, pundak bertemu pundak, kaki bertemu kaki. Kemudian juga dari Anas bin Malik lagi ya, Anak Nabi SAW sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Jadi rusu sufufakum, luruskan, rapatkan shaf kalian. Wa qaribu bainaha, dan mendekatlah kalian. Wa hadhu bil a'naq, ya. Luruskan antara leher gitu ya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nyawanya Muhammad ada di tangannya. Inilah ara asyaiton, sungguh aku, kata Rasulullah, melihat setan, yadkhulu
masuk min khalali shaf, di antara sela-sela shaf, kana hal hadf, jadi dia masuk di sela-sela shaf itu seperti gonamun suwat, ya, gonamun saudin sigorin, seperti kambing-kambing kecil gitu. Jadi Rasul melihat shaf-shaf yang bolong, ya shaf-shaf yang berlubang atau yang kosong, yang tidak rapat itu dilewati setan masuk seperti ka'annaha al-khadaf. Al-khadaf itu al-hadaf gonamun sudin sigor, kambing kecil. Jadi jangan kemudian memberi maknanya keliru. Alhamdulillah kalau setannya masuk ikut sholat, setannya nggak ikut sholat, masuknya itu yang menggoda gitu ya, keluar masuk itu menggoda, kemudian menjadi orang yang sholat itu tidak khusyuk. Bukan terus setannya itu di shop situ merapatkan ikut sholat, kalau begitu beneran itu ya, tapi tidak begitu. Nah, kalau begitu Rasul nggak nyuruh rapat kan itu ya. Rasul kan bilang rusu sufufakum, rapatkanlah shaf kalian, wa qaribu bainaha, dan kemudian pada mendekatlah satu sama yang lain, wa hadzu bil a'naq, ketemulah antara leher dengan leher itu lurus gitu. Demi zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf itu untuk menggoda seperti kambing yang hitam, kambing kecil yang hitam. Nabi yang melihat. Maka ketika kita shaf itu tidak dipenuhi, ya maka dibuat keluar masuk setan. Keluar masuk setan. Kemudian dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufuf, luruskanlah shaf-shaf kalian, wahadu bainal manakib, dan bertemulah di antara pundak, wasaddu al-khalal, kemudian tutuplah celah-celah, wal yanwi bi aidi ikhwanikum, dan kemudian dekatlah, nempellah dengan tangan-tangan saudara kalian, wala taduru furujatin li syaitan, dan jangan tinggalkan celah-celah untuk setan. Ini perintah dari Rasul. Perintah atau larangan? Perintah untuk merapatkan shafnya, larangan untuk membuat celah-celah itu, karena setan akan menjadi berkesempatan masuk ke situ. Waman wasola sofan wasolahullah, barang siapa yang menyambung shaf, maka akan disambung oleh Allah. Maka awalnya tidak cocok, awalnya saling benci-membenci, saling curiga-mencurigai, tapi kalau di shafnya rapat itu akan disatukan oleh Allah, akan dihilangkanlah kecurigaan oleh Allah, akan dihilangkanlah suudzon oleh Allah, ya. Waman qata'a shaffan qata'ahullah, barang siapa yang memutus shaf, maka akan diputus oleh Allah. Sekuat tenaga kita menyambung tali persaudaraan, sekuat tenaga kita menyambung tali silaturahim, tapi kalau dalam shaf itu kita tidak rapat, tidak nyambung, maka percuma, karena akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Anas yang lain dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah wa fil lafdhin min tamamis shalah. Sawwu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian, fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya merapatkan shaf adalah min iqamatis shalah, setengah dari menegakkan sholat itu sendiri. Jadi meluruskan shaf adalah bagian dari menegakkan sholat itu sendiri. Bahkan dalam riwayat Muslim, min tamamis sholah, ya, termasuk bagian dari menyempurnakan sholat. Jadi merapatkan shaf adalah bagian dari menegakkan sholat, merapatkan shaf justru bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi wayam bagi ayatawallal imam taswiyatas sufuf binafsihi aw ya'muru bidzalikal mu'minin. Sayogianya seorang imam itu tetap harus
memperhatikan kepada makmumnya, meluruskan shafnya, menata shafnya, ya. Wa ala yusra'a fi sholatihi hatta ta'tadila sufuf. Jangan takbiratul ihram mulai sholat sementara shafnya masih kocar kacir, sementara shafnya masih nggak karuan, belum terbentuk, ya, masih ada yang jalan, masih ada yang ini itu. Ternyata imamnya sudah takbir, sudah baca Fatihah, baca surat, giliran imamnya rukuk baru geruduk-geruduk takbir, ya. Makanya harus ditata oleh imamnya. Boleh menata sendiri, boleh menyuruh orang yang ada di belakang untuk menata shaf itu. Ibnu Umar mengatakan, karena Umar la yukabbir hatta ta'tadila sufuf. Umar ketika jadi imam nggak pernah takbir sebelum melihat shaf-shaf itu lurus, ya. Shaf-shaf itu tertata dengan baik, ya. Yuwakilu bidzalika rijalan, terkadang Umar menyuruh orang untuk merapatkan shaf-shaf tersebut. Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan, idza wajada ad-dakhil fi shaff furjah aw si'atan dakhalaha. Ketika seseorang itu melihat ada shaf yang masih kosong, masih celah, ya masuk saja ketika sholat itu, ya. Walahu ayakhruqa shaf al-mutaakhir idza yakun fihi furjah wa kanat fi shaffi qadamihi litaksrihim bitarkiha. Jadi ketika melihat shaf-shaf itu kosong, maka segera diisi shaf-shaf tersebut. Kemudian karahatus shaf baina sawari al-a'midah. Dimakruhkan shaf itu berada di antara tiang. Jadi ada kadang misalnya ini pengimaman sudah, ini baris shaf 1, masjidnya banyak tiang loh. Ini shaf 2, kemudian terputus sini gitu, ya. Ini baru. Nah, ini kalau memang jamaahnya tidak begitu banyak, maka lebih baik shaf 1-nya ini, shaf 2-nya di belakang tiang. Tidak shaf 2-nya yang terhalang oleh tiang. Ini tidak termasuk makro. Kecuali memang jamaahnya banyak banget sehingga ketika tiang itu dilewati menjadi tidak cukup tempatnya, itu udzur, gitu, ya. Abdul Hamid bin Mahmud mengatakan, sholaitu ma Anas bin Malik yaumal Jumu'ah. Aku sholat bersama Anas bin Malik pada hari Jum'ah. Fadafa'na ila sawari. Maka kami ada yang shafnya itu terhalang oleh tiang. Nggak tahu zaman Anas bin Malik itu dulu tiangnya seperti apa, gitu, ya. Ya, tiang pohon kurma atau apa nggak tahu, ya. Fataqaddamana wa ta'akhorona. Maka di antara kami ada yang maju, ada yang mundur, gitu. Jadi shafnya depan tiang dan belakang tiang. Faqala Anas, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami zaman Rasul juga nggak berani seperti itu. Kok membuat barisan yang terhalang oleh tiang. Wa yusidu lahu hadis Muawiyah bin Marrah, ya. Dan ini juga dikuatkan oleh hadis Muawiyah, ya, bin Marrah dari ayahnya, kunna nunha an-nasiffa atau an-nasuffa baina sawari ala di Rasulillah. Kami dilarang membuat shaf yang terhalang oleh tiang. Jadi antar tiang ada. Kalau di masjid-masjid yang kadang besar tapi tiangnya banyak itu kan penuh, gitu, ya. Shaf keberapa terhalang tiang, ya. Walidza yukrahu lil makmumin, ya, ayaqifu baina sawari. Maka makmum itu dia makruhkan berdiri di antara tiang itu, ya. Sehingga dengan misalnya jamaah di salah satu masjid yang tiangnya banyak, ada shaf, ya, ada shaf. 2, 3. Ternyata shaf 2 itu mati, ya, terhalang oleh tiang itu, ya. Maka milih untuk shaf pertama atau shaf ketiga. Atau kalau terpaksa di situ jangan misalnya imamnya ini, tiangnya ini sama ini, ya. Jangan yang di sini, ya. Jangan yang di sini. Kalau yang di sini berarti
potong oleh tiang, terputus, milih yang di sini. Ini pun sebetulnya kan nggak sempurna sampai sana. Jadi kalau terpaksa di situ, yang di sini, jangan yang di sini atau yang di sebelah sana. Ya, atau di sop yang ketiga atau yang pertama. Ya. Kemudian, fa'in kana sop sogiron qadra ma baina syariatain lam yukroh. Nah, ketika memang misalnya sop pertama jumlahnya 50 orang misalnya. Kemudian sop yang kedua di antara tiang memang ya hanya sepenuh itu tok, nggak ada yang sana, nggak ada yang sana, ya nggak apa-apa. Yang dimaksud itu terputus tadi ya, sini tapi nyambung sini ternyata dipisah oleh tiang, itu yang tidak boleh ya. Makruh li'anahu lah yang qati'u biha, kalau itu tidak putus namanya. Waqad karahu Ibnu Mas'ud wa Nakhai wa ra'ahu ya. Ibnu Mungdir an Hudzaifah wa Ibni Abbas. Jadi mereka yang memakruhkan itu ya. Kemudian wa ammal imam al-munfarid, adapun orang yang sholat sendirian atau imam, ya fala yakrahu lahuma as-shalah baina syariatain lil makna al-mutaqaddim. Kalau imam di antara tiang ya nggak apa-apa, makmumnya sana. Atau orang sholat sendirian dan qobliyah ba'diyah ya nggak apa-apa. Kan tidak sedang membentuk shaf gitu ya. Wa yu'ayyituhu hadisu Ibnu Umar qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk al-bait wa Usamah bin Zaid wa Utsman bin Talha wa Bilal. Fa atala tsumma kharaja. Kuntu awalun nas dakhala ala itrihi fa sa'altu Bilalan ayna shalla qala bainal amutain al-muqaddimain. Jadi Nabi masuk, ditanya kemudian tadi sholat di mana? Sholat di antara dua tiang, sholat sendiri, itu tidak mengapa. Sholatul munfarid khalfas shaf, kemudian sholat sendiri di belakang shaf, maksudnya shafnya sudah penuh, entah shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga sudah penuh, kemudian jenengan sendirian datang belakangan jadi makmum masbuk. Di mana itu harus berdiri? Al-aslu fi sholatil jamaah ayakunal makmumun sufufan mutarosotan kama taqaddama bayanu. Asalnya yang namanya jamaah itu makmum ya harus berada di shaf. Asalnya ya harus berada di shaf dan merapatkan diri. Fa idza sholal makmum khalfas sufuf wahdah, ketika dia itu menjadi makmum masbuk dan ternyata shafnya sudah penuh, bagaimana, di mana itu? Faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi sholatihi khalfas shaf. Maka ada tiga pendapat ulama. Di antaranya yang pertama, latasihu sholatuhu, sholatnya nggak sah kalau di belakang shaf sendirian. Itu pendapat yang pertama. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ashaq, An-Nakhai, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mungdir. Ini tidak sah sholat di belakang shaf kok sendirian. Hadis Ibnu Syaibah mengatakan kharajna hatta qadamna atau qatimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fabayana wa sholaina khalfah. Ya, kami keluar dan bertempat bersama Rasul hingga kami berbaiat dan sholat di belakangnya. Tsumma sholaina wa ra'ahu sholatan ukhra. Kemudian kami sholat di belakangnya di sholat yang lain. Faqada as-sholatu, kemudian sholat selesai, fara'a rasulan fardan yusolli khalfas shaf. Kemudian ternyata Nabi melihat ada seorang yang jadi masbuk sholat di belakang shaf sendirian. Qala fawaqafa alaihi Nabiullah hina insarafa qala. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi mengomentari, istaqbil sholatak la sholata lilladzi khalfas shaf. Ya, sholatnya tidak sah, ulangilah sholatmu karena tidak sah sholat sendirian di belakang shaf. Ya, ini dalam satu hadis ini ya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian dalil yang kedua, hadis Wabisah bin Mu'bad ya. Anna rasulan sholat khalfas shaf wahdah, ada seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendirian. Fa amarahu Rasulullah ayyu'ida sholat, Nabi menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Ini pendapat yang pertama, mengatakan tidak sah sholat di belakang shaf. Pendapat yang kedua, sholatuhu shahihah wa yukrahu li ghairi udhrin. Sholatnya sah tapi makruh
Kalau tanpa udzur itu berarti ya sop depannya masih ada cukup satu orang, dia di belakang. Ya. Kalau udzur sudah penuh banget, ya berarti tidak makruh. Pendapat yang kedua, yaitu mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Auza'i, dan Imam Asy-Syafi'i. Ini tidak batal, sah. Dalilnya adalah hadis Abu Bakrah. Anau intaha ilan Nabi wa huwa raqib. Abu Bakrah itu dari rumah datang ke masjidnya Nabi, baru masuk pintu itu Nabi dah rukuk bersama jamaah yang ada. Kemudian faraqa'a, maka Nabi Abu Bakrah rukuk dari pintu itu. Qabla ayasilas ila shaf, sebelum masuk shaf. Kemudian jalan ke shaf itu sambil rukuk. Sambil rukuk gitu. Jadi rukuk dulu baru jalan gitu. Nusul shafnya. Ya. Maka kemudian setelah selesai sholat dilaporkan ke Nabi bahwa Abu Bakrah melakukan itu. Maka Nabi mengatakan zadakallahu harson wala ta'ud. Semoga Allah menambah kesemangatanmu ya Abu Bakrah, tapi jangan kau ulangi lagi gitu. Kalau sholatnya batal, pasti dia suruh mengulang. Tapi Nabi tidak nyuruh untuk mengulang. Justru Nabi mengatakan semoga Allah menambahkan kesemangatanmu, tapi kamu jangan mengulang yang seperti itu gitu. Tidak disuruh mengulang sholatnya, tapi jangan mengulang yang seperti itu gitu. Ini menunjukkan tidak batal sholatnya. Kemudian Ibnu Abbas, lama adarahu an-nabiyyu min yasarihi ila yamanihi, qad hadis miraran in farada khalfahu bi juz'in yasirin wal mufsid li shalah yastawi fihil katsir wal qalil. Ya, hadis Ibnu Abbas yang Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya Nabi dan digeret ditarik ke sebelah kanannya. Ada juga yang sholat di belakangnya satu, tapi kemudian dijadikan satu oleh Rasulullah di belakang, tapi Nabi tidak menyuruh mengulangi. Kalau sholatnya batal, berarti mesti disuruh mengulang. Berarti tidak batal, ya, tidak batal. Kemudian hamalu an-nafya fi qoulihi la sholata limun faridin khalfas shaf ala nafyil kamal. Adapun sabda Nabi yang mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf, maksudnya adalah tidak sempurna, ya. Bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Kemudian sholatnya Ummu Sulaim sendirian di belakang shaf, ya, Anas dan anak yatim, Nabi depan sendiri, belakangnya Anas dan anak yatim, belakang sendiri Ummu Sulaim sendirian. Kalau itu batal, berarti dia batal. Maka tidak batal, buktinya juga tidak disuruh mengulang oleh Rasulullah SAW. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan batal, pendapat yang kedua tidak batal dan makruh kalau tanpa udzur. Pendapat yang ketiga, al-qaulu salis tafsil. Tafsilnya gimana? Fa'inan faradali udzrin shohat sholatuhu. Kalau memang shopnya penuh nggak bisa masuk ke shop bareng dengan temannya, ya sah. Wa illa batalat. Tapi kalau sengaja shop depan longgar kok berdiri di belakang, itu pendapat yang ketiga mengatakan sholatnya batal, ya. Ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, ya. Kemudian yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan yang dikuatkan oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin, ya. Mereka mengatakan seperti itu. Karena inna nafya sihah la yakunu ila bi fi'lin muharramin aw tarki wajibin wal qaidah anahu la wajiba mal ajzi. Jadi yang kuat wala ala hadza aqdalul aqwal wa yalihi al qaulul awwal. Kemudian yang paling kuat insyaallah adalah pendapat ini. Ya, pendapat ini karena memang wajibnya meluruskan shaf, wajibnya merapatkan shaf, tapi ketika memang tidak ada celah, ya, untuk merapatkan shaf, ya namanya udzur. Kalau udzur berarti ya sah, ya, tidak makruh. Alladhi yaqau fi nafsi annal murad bi qouli la sholata limun faridin khalfas shaf huwa man yusalli khalfas sufufil musallin ghaira mu'timin bil imam wa hina idzin la yakunu fil hadis iskal. Kalau yang mengatakan tidak ada sholat sendirian di belakang shaf, yang dimaksud adalah sholat sendiri
tidak ikut makmum, yaitu tidak tepat karena ini sedang membahas tentang jamaah. Ya. Terus manja'a waqad iktamalat as-sufuf mala yasna. Terus kemudian solusinya gimana kalau ternyata shop itu sudah penuh dan kita datang belakangan, shopnya sudah penuh, itu gimana? Karena kita kadang-kadang kan nggak mungkin kita itu terusnya akan datang awal, ya ada uzur, ada ini, ada itu ya. Terus gimana? Yang bagi tajannubus sholat munfaridan khalfas shaf qadral imkan. Kalau kita mampu ya diusahakan jangan di belakang shaf sendirian. Hatta tantafi al-karohah ala qaulil jumhur, sehingga kemakruhan itu hilang sebagaimana yang dipilih oleh jumhur ulama meskipun sah sholatnya. Kalau memang menemui lubang, menemui kosong yang ada di depan, ya kita segera memasuki itu. Kalau mendapatkan furjah, ya kita mengisi shop tersebut. Tapi kalau tidak mudah dan ternyata tidak bisa, ya kita berada di belakang sendirian. Atau kalau memang bisa kita maju, berarti kita jejer dengan imam. Tapi ketika di sini katanya belum umum gitu ya, misalnya masjidnya penuh, udah nggak dapat shop, terus masuk dari sana terus jejer imamnya, malah kadang-kadang orang mesti pada ngeremengnya ngopo no? Imamnya kok double, ini kan itu ya. Iya itu ya. Ini kalau memang bisa gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya sudah, kita di belakang sendiri gitu ya, di belakang sendiri karena memang udzur ya, udzur atau memang karena ya tidak bisa gitu. Lebih-lebih nanti kalau kemudian di rakaat kedua dan ketiga ada temannya yang datang menemani kita, maka menjadi hilang kemakruhan itu insya Allah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, persilahkan. Nanti masih di bab masalah yang berhubungan dengan sholat jamaah insya Allah. Ya. Oke, monggo. Oke. Ya memang itu istihad salah satu dari ulama, ada yang begitu, tapi kemudian dibantah oleh ulama yang lain. Ketika kita mau mengambil kesempurnaan sholat itu jangan mengganggu orang lain gitu ya. Karena ternyata ketika nepuk depannya disuruh mundur, satu yang ditepuk menjadi konsentrasinya terganggu, kehusuannya terganggu. Belum lagi kalau dia tahu ilmu atau tidak. Ya, belum tentu kemudian dia mundur. Yang kedua, shop yang sudah rapat akhirnya menjadi bolong. Ketika dia harus merapatkan, maka kemudian paling enggak setengah dari baris itu akan hilang konsentrasi. Ketika shop itu lubang saja disuruh untuk menutup. Maka pilihannya orang yang sholat datang shop sudah penuh itu hanya dua. Dia tetap sholat di belakang shop sendirian, atau yang kedua adalah dia menempati di sebelah imam supaya tidak mengganggu yang lain. Tapi ketika kita jejer imam pun kelihatannya juga mengganggu konsentrasi yang lain, karena yang lain mesti akan bilang orang itu gimana. Maka tidak ada pilihan kecuali kita tetap sholat di belakang sendirian kalau memang tidak ada celah-celah kita untuk merapat. Jadi itu adalah istihad salah satu dari ulama. Ya boleh saja mengamalkan istihad itu. Tapi pendapat yang kuat insya Allah adalah yang tetap sholat sendirian di belakang shop. Nggih. Nggih. Ada yang beranjak pada saat sedang sholat, dia keluar misalkan karena tentu dan sebagainya. Cara menutupi shop yang bolong itu di depan saling merapat atau dari belakang yang maju di sini. Kalau memang tidak ada komando itu kan kadang-kadang setelah ini pergi kan, kemudian siapa ini yang aku merapatkannya? Sebetulnya berlomba-lomba. Yang terbaik yang terdekat. Sebelahnya untuk merapat ke arah imam. Sebelahnya untuk merapat ke arah imam. Jadi misalnya ini imam.
Kemudian sop yang di sini bolong, bukan yang sini merapat ke sana, tapi sini merapat ke sini, merapat ke arah imam. Atau depannya maju, kalau memang itu ditunggu beberapa saat ternyata nggak ada yang merapatkan, maka dari belakang maju. Jadi ya berlomba-lomba untuk menutup celah tersebut. Gitu. Ada lagi? Enggak, Pak? Sebetulnya intinya itu adalah memang menata makmum. Intinya menata. Hanya ketika mau berbahasa Arab itu kan apa ya? Jadi ya artinya mengucapkan ucapan Rasul mungkin tafaulan lah biar berpahala gitu ya. Tapi tidak seremonial. Seremonial itu hanya mengucapkan Arab, sawu sufufakum terhadap sana takbir padahal ini masih mocar-macir ya nggak ada maknanya, artinya nggak ada faedahnya. Meskipun tidak mengucapkan sawu sufufakum tapi hanya yo di sana, yang sana, itu sudah cukup gitu. Karena intinya adalah merapatkan shaf. Tapi misalnya kita sawu sufufakum fa inna tasbata sufuf min tamami shalah, kemudian dilihat, ayo yang sana, ini rapatkan shafnya. Karena merapatkan shaf itu merupakan kesempurnaan sholat akan lebih utama gitu ya. Tapi intinya adalah menata, bukan seremonial. Kadang-kadang kan hanya sekedar seremonial, sawu sufufakum terus takbir gitu kan. Atau kadang bilangnya tuh sudah hadap ke sana misalnya. Berarti kan padahal nggak diperhatikan oleh jamaahnya. Ada di salah satu tempat, nggak perlu saya sebut namanya ya, di masjid di Semarang itu ada yang rame anak-anak itu, Pak. Rame banget. Ya gede-gede SMP itu kan gede, itu rame gueger-geduer. Saya pernah jadi makmum, sampai rakrungu imam ya Pak, melayu ini ya Allah. Ini tadi mesti nggak diingatkan. Harusnya kalau diingatkan, ya mesti berkurang lah. Giliran saya yang jadi imam, saya berdiri lama Pak. Ayo luruskan, semua tua-tua sudah lurus. Yo anak-anak yang di belakang. Kalau anak-anak belum nata, sholat tidak akan dimulai. Gitu ya noto kan, ternyata noto gitu lah. Kalau nanti masih geger, nanti habis sholat akan dikasih apa gitu ya. Ternyata alhamdulillah dengan seperti itu ya berkurang dan apa ya tenang lah. Meskipun yang namanya anak nanti rame lagi, tapi kan tetap harus diingatkan. Kalau nggak diingatkan kan ya jadi ngertinya boleh aja kayak gitu kan. Tapi kalau diingatkan, paling nggak dia jadi ento nanti diingatkan gitu. Karena memang fungsinya imam adalah mengingatkan kepada makmum. Begitu Pak, wallahu a'lam. Tidak hanya di sini, di masjid secara umum orang disuruh imam, sekalipun imam itu menyuruh untuk rapat dan lurus, apalagi makmumnya itu pakai sajadah. Jadi injak ya, yang injak ilmu, yang pakai sajadah juga nggak mau merapat. Walaupun imam itu sudah mengingatkan untuk merapatkan dan meluruskan. Apakah ini misalnya ini termasuk jamaah atau secara pribadi? Iya, memang saya itu pernah sholat jamaah zuhur atau asar di salah satu masjid di daerah Kabupaten Semarang, masih tengah-tengah COVID, tapi sudah mau kesini mungkin di tahun 2022 ya. Itu jamaahnya tuh renggang setengah meter. Tapi habis salam assalamualaikum pada salaman. Jadi artinya apa? Padahal kan disuruh sholat renggang itu kan supaya tidak bersentuhan antara satu ya dengan yang lain. Terus setelah salam itu malah pada salaman gitu. Kira ngerti maksudnya gitu. Jadi maksudnya direnggang kan supaya tidak bersentuhan. Tapi ternyata habis sholat malah pada salaman. Artinya bahwa kebanyakan orang itu sebetulnya memang tidak tahu, kurang berilmu, nggak ngaji kan itu ya. Sehingga memang mengingatkan dengan ngaji, dengan mengingatkan nggak ngaji itu beda. Gitu. Nah sebetulnya iqamati sholat, tamami sholat itu ya secara keseluruhan
asalnya menjadi tanggung jawab imam. Maka imam harus menata semaksimal mungkin sedemikian rupa. Meskipun setelah ditata sedemikian rupa, dia nggak mematuhinya, ya sudah tanggung jawab masing-masing. Tapi imam harus memberikan peringatan yang bisa disentuh oleh makmum itu. Ayo, rapat yuk, meskipun bawa sajadah sendiri-sendiri, ya tetap rapat. Bagaimana caranya rapat? Itu imam yang bilang. Gitu ya. Kalau imam yang bilang, dia tetap akan mematuhinya. Imam yang bilang, gitu ya. Tapi kalau yang bilang orang lain kan menjadi beda, apalagi sama makmum gitu. Misalnya coba, Jumatan jenengan ngantuk, yang negur khotibnya, bangun enggak? Bangun, mesti malu gitu ya. Ya, sebelah sana itu ngantuk, nggak boleh. Mesti, gini sebelah sana ngantuk, nggak boleh. Khutbah Jumat itu berapa menit? Kok ngantuk? Apakah tadi nggak persiapan? Itu kan terus gimana gitu. Dan khotib boleh mengingatkan kayak gitu tuh boleh. Sebagaimana Rasul ketika khutbah mengingatkan Syarik, sahabat Syarik yang datang langsung duduk, nggak sholat tahiyatul masjid, kan ditegur sama Rasul. Ayo Syarik, berdiri, sholat 2 rakaat, setelah itu kamu duduk lagi, kan itu loh. Jadi khotib itu justru boleh negur jamaahnya. Hanya kadang di kita kan belum terbiasa ya. Sehingga ketika ada khotib negur-negur malah dengan merasa aneh gitu ya. Padahal kalau yang negur khotibnya itu paling mandi. Ayo anak-anak di atas misalnya yang masjidnya tingkat jangan rame. Yang negur khotibnya langsung akan diam gitu ya. Jadi ya tetap harus diingatkan, ingatkan terus. Edukasi terus gitu. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Cukup nggih? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.